Aduh, aku udah nggak sabar ini mau olahraga Pakai apa ini, tuh, Dokter ya Ale? kan? Ini pakai elap, ya kan? Wow. Kalau biasanya kita ngelap-ngelap, ini ternyata bisa juga kita sulap menjadi alat olahraga. Wow, luar biasa. Nah, langsung saja pemirsa kita akan berolahraga pakai alat rumah tangga. Yes. Sudah hadir di tengah kita ada Coach Benny Ya, halo Coach Ben. dan ada juga Coach Dr. Sofia Hage. Oh, Selamat pagi dong. Ini sambil Nah, ini nyapu. Coach Benny udah mau langsung nyapu. Coach Benny, jadi gimana? Olahraga nyapu kita hari ini atau gimana? Oke, jadi sepertinya mudah ya. Kita kalau yang penting niat mau berolahraga. Iya, betul. Apapun kita bisa lakukan di rumah, mau pakai sapu, pakai ember, Betul. pakai tas, meskipun ada kantong kresek bisa kita isi dengan beban, kita bisa angkat-angkat. Yes. Mudah sekali. Yang penting niatnya. Yes. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan olahraga kan di rumah nih ya, Dokter Sofia ya. Gimana sih kalau misalnya olahraga kan biasanya kita peregangan, tapi kalau di rumah tetap perlu atau enggak nih peregangan? Fakta atau mitos nih? Tetap perlu peregangan. Nah, ini sebenarnya adalah fakta. Wow. Kenapa? Karena memang justru kalau kegiatan kayak gini kita suka lupa kan. Iya. Mungkin kita betul. baru bangun, terus habis itu kita beres-beres rumah. Nah, kaku nih, sendi-sendinya masih kaku, otot-ototnya juga masih kaku. Apalagi kalau baru bangun tidur, Yes. kita lupa meregangkan dahulu. Nah, jadinya akhirnya lebih gampang ketarik ototnya karena kurang lentur. Jadi lebih gampang sendi-sendinya. cedera gitu ya, Dok? Iya, lebih Wah, gampang cedera. Pantesan gitu ya, bangun tidur langsung nyapu-nyapu, tiba-tiba cedera, Beb. Gitu. Jadi tetap pentingnya apa tadi? Peregangan. Stretching. Stretching. Itu penting. Padahal sederhana Oke. aja ya sebenarnya ya Coach Benar. Ben. Oke, Coach. Langsung, gimana Coach, caranya nih, langsung nih, Coach? semangat nih. Kita langsung ya. Peregangan dulu. Seperti kata dokter tadi, kita stretching dulu, peregangan. dulu. Mudah. Kalau kita misalnya sekarang ada sapu nih, Iya, pegangnya gampang. sapu. Oke. Oke. Oke, bisa diikutin ada ya. Bisa. Baik. Oke. Ada sapu, Nah, kita kayak gini. Kaki buka, kaki buka. nggak usah terlalu lebar. Ini udah masuk stretching. Oh, ini stretching ya. Nah, Iya, ini enak banget karena ini. stretching tuh ada dua, ada pasif, ada aktif. Ah, nah, iya, ini betul. stretching aktif nih. Aktif, iya. Oh, ini stretching Digerakkan aktif. otot dan sendinya. Kalau pasif? Kalau pasif kita diam aja kayak Tahan. contohnya misalkan kayak ngangkat gini nih, kayak kita Oke, tarik. nah, pasifnya kita tahan gini, tahan. Nah, itu pasif. Oke, tahan. 8 detik kiri kanan. Oke, Jangan 8 lupa dibalas, detik ya. kalau nggak nanti nggak seimbang. harus dibalas. Harus dibalas, sesuatu itu harus dibalas. Oke. Tapi yang pasti bersihin dulu kali ya sapunya ya, Bang. Oke. Jangan basah dulu ya. Jangan basah nih. Oke, terus Oke, apa lagi peregangan selanjutnya? udah. Oke ya, kita bisa langsung ke Yes. latihannya. Nah, Yes. ini ada simpel. Oh, kita pegang seperti ini. Jadi, kalau misalnya ada kursi, kita bisa gunakan kursi. Kalaupun tidak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi gerakannya gini, turun pelan-pelan. Turun, deadlift. Nah, ini masih fase permulaannya pemanasan. Turun pelan. Wah. Oke, ada squat, deadlift, Ini turun sekalian lagi. kuat gitu ya, Coach ya. Berarti Ya. ini apa bagus aja nih banget. otot-otot yang terlatih nih, Dok? Nah, ini untuk otot-otot terutama batang tubuh ya, Oke. jadi daerah kita bilangnya core muscles ya, Iya. otot pinggang, otot perut, nah otot punggung. Kemudian begitu dibalas dengan squat, ini untuk latihan kekuatan otot kaki. Oke, berapa repetisi, Coach? Berapa kali? Nah, kalau repetisinya kita bikin nyaman aja karena ini kita kan di rumah. Betul. Jadi kita bikin yang senyaman mungkin. Nah, kalaupun kita ada target-target tertentu, misalnya dokter pengen besar, gantungin aja sini sama beban apa? Kasih gantung Atau sama botol air minum sama ya, botol Bang? air minum. Aku Jadi aku kasih beban lap di sini. Beban hidup, beban Bedakan, hidup Bu. udah, Bedakan. beban hidup udah banyak, udah berat. Oke, lanjut lagi. oke ya. Kita kasih yang lain lagi Itu ya. ada Nah, gerakan misalnya pertama. kalau di rumah, Kedua. nah, ini ada kain pel ya. Jadi kalau misalnya kita mau latihan target kaki atau lower, kita bisa ini yang licin tapi kita pegang tahan gini. Tapi jangan terlalu jauh ya. Nah, ada lagi lapnya? Oh, jangan. Nggak apa-apa. Jadi Yang kaki ibu-ibu aja. Pelan. Ya. Oke, Oh. pelan. Balik lagi. Oh begitu. Slide. Oke, pelan. Tapi hati-hati ya, Coach, ini ya. Ya, hati-hati. Jangan basah lah kain Jangan pelnya basah, ya. ya. Nah, Mama. Kalau basah jadi bersih semua rumahnya. Oke. Oh, gitu. Ya. kalau basah jadinya cuma itu doang yang mencirap. Oke, ini sama paling kita lakukan 8 sampai 8 kali ya. 16 kali. Pelan-pelan. Nah, ini enak ini.
Dan karena ini di rumah nggak usah dipaksakan. Iya, Jadi betul. kalau misalkan memang baru Ini kuat, berasanya di sini nih. nah, baru kuat 8 kali nggak apa-apa, 8 kali dulu. Betul. Kalau misalkan udah bisa 10 kali, baru naik 10 Iya. kali. Jangan lupa Nah. diganti ya kanan kiri ya. Betul, Nah, dibalas. benar-benar. Nah, kalau dilakukan berulang-ulang kadang kan bakal sakit ya. Nah, keterkaitan dengan fakta mitos ini, katanya olahraga belum berhasil kalau tidak terasa sakit. Fakta Wah. atau mitos, Itu Dokter kalau Sofi? kalau bukan cuma mitos itu salah, itu salah-salah. Kadang-kadang kan, Dok, kalau kita di gym gitu harus sakit katanya baru iya, ya benar-benar Makanya maksimal no pain gitu. no gain Benar. gitu kan. Nah, itu sudah lama Mitos itu ya. paradigma, itu mitos ya. Jadi sebenarnya justru kalau sakit kita harus hati-hati karena olahraga itu tujuannya bukan untuk sakit, tapi olahraga itu tujuannya untuk sehat, untuk membangun kekuatan otot. Jadi Iya. bedakan antara sakit dan pegal. Karena pegal itu wajar ya kan nih, misalkan habis ini kita latihan olahraga, besoknya rasanya agak pegel-pegel. Iya. Wajar. Tapi bedakan Wajar. kalau ada rasa sakit kayak ditusuk atau kayak habis ditonjok gitu Nah, itu- ya, dan tidak hilang setelah 2 hari. Oke, jadi bedakan antara sakit dan pegel. Betul sekali. Oke. Kalau pegel obatnya di stretching. Stretching lagi. Oke. Nah, ini sambil kita Oke, mau gimana, Dokter Ali? coba lihat-lihat lagi kayaknya ini banyak banget yang ini ya, yang Alat belum rumah tangga? dibersihin ya Belum kan. bersih. Yang kotor-kotor, sekalian kita mau bersih-bersih, sekalian olahraga. Nanti kita bakalan bahas lagi. Ada banyak banget gerakan yang Iya. lain sesaat lagi hanya di Hidup Sehat. Aduh, ya oke, jangan mager ya. Kita tetap berolahraga. Jreng-jreng-jreng. Walaupun harus pakai sapu nih. Betul, walaupun harus pakai sapu, kita tetap olahraga. Ya, harus semangat. Oke. Semangat, masih semangat kita nih di studio selanjutnya gimana Coach? Gerakannya atau alat rumah tangga apa nih? Dok? Oke. Oke, kita mulai lagi dengan Ya. sapu yang Oh, ada masih ya sapu di rumah. ya? Jadi kita lakukan otot-otot kecil dulu yang ringan seperti ini. Tadi kan Oke. kita udah coba bawah kan. Nah, sekarang kita coba bagian atas. Ini ringan, mudah sekali. Gini aja. Gampang kan? Oh, santai lah Sip ya, Coach? nih. Bicep. Kalau terlalu ringan seperti biasa, kasih beban, botol mineral atau apa kita pegang. Nah, oke. Kalau Lengan atas. Dokter Sofi pakai kain? Iya bisa Bisa. dong. Tapi dia posisinya harus dikencengin, ditarik ya. Oh, bisa juga. Oke, dan kita nggak lupa juga kalau kita misalnya mau lengan belakang, kita tinggal ke atas, ke belakang. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih Dok, ini kan kita sekarang olahraga tapi nggak terlalu haus. Iya. Apa kita harus tetap minum gitu ya? Jadi harus tetap minum saat berolahraga meskipun tidak haus. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta. Memang kita harus tetap minum meskipun kita tidak haus. Karena ketika kita olahraga, memang rasa haus itu agak tersupresi, tertekan gitu ya. Jadi biasanya kita baru merasakan haus kalau kita sudah dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh sebanyak 2%. Nah, lumayan banyak itu. Nah, jadi makanya biasanya panduannya adalah setiap 20 menit kita minum 1 gelas. Oh, tiap 20 menit? Kita Satu minum gelas. 1 gelas. Satu gelas yang berapa mili itu dong? 200. Satu gelas yang begitu. Ah, iya. 200. Bukan tumbler ya, gelas 200 Oh, mili. iya. ya. 200 mili, Oke. Ibu. Oke. 20 menit 1 gelas 200 Betul. kurang lebih 200 Berarti Sekali. 20 menit 200 mili. Iya, Oke. Gitu ya. Oke, sambil olahraga Dokter Fakta mitos selanjutnya. Katanya pada usia tertentu, katanya tidak disarankan untuk berolahraga. Nah, Fakta ini atau mitos? Karena mungkin sudah terlalu tua. betul, mitos sekali Itu ya. mitos. Betul. Ya, jadi Karena- tidak ada alasan ibu-ibu. Nah, sebenarnya exercise itu buat semua orang. Olahraga itu untuk semua orang, tidak kenal usia. Iya. Nah, Yes. jadi yang membedakan adalah jenis olahraganya. Setuju. Betul. Ada yang intensitas tinggi tidak boleh dilakukan lagi oleh orang usia lanjut. Tetapi bukan berarti bahwa usia lanjut tidak boleh olahraga. Oke. Oke. Nah, olahraga Coach, lagi, apa lagi, Gimana Coach? nih? Nah, Gerakan, gerakan apa lagi Aku apa nih? sudah Kita siap. nyambung ya, ngomong-ngomong usia lanjut, jangan berdiri ya. Kita gunakan kursi ya. Oh. Di rumah pasti ada kursi. Iya. Nggak mungkin nggak ada kursi. Oke. Ya. Gimana? Nah, ini latihan sangat simpel. Oke. Jadi seperti kita mendayung, perhatikan. Nah, ini enak banget nih. Ya, nah, lihat. Otot perutnya. Nah, nanti Dokter bisa jelasin ya Dok ya. Yes. Nah, Repetisinya berapa, Dok? Nah, Coach. biasanya kita kalau menggunakan aktivitas kardio, kita menggunakan berapa lama? Misalnya 1 menit, 2 menit. Karena ini kita tidak menggunakan beban yang sangat berat. Jadi ini sangat rileks.
Jadi, Oh, tergantung kemampuan kita. nah, ya, Karena yang ini bukan latihan beban atau Ya. latihan kekuatan, yang ini adalah latihan kardio atau Kardio. sifatnya untuk mengaktifasi jantung dan paru. Nah, kalau yang seperti ini kita patokannya bukan berapa repetisi, tapi berapa menit. Nah, jadi kalau misalkan kuat dilakukan 5 menit, 5 menit. Kalau kuat dilakukan 10 menit, 10 menit. Lakukanlah Oh. selama Anda nonton Hidup Sehat TV One. Nah, 1 jam berarti. Benar. Ya kan? Dokter Arlin, itu menari kali, bukan olahraga. Iya, ini sekalian menari memang. Kan kardio. Oke, Oke. fakta mitos berikutnya. Ya. Nah. Olahraga dengan durasi yang panjang itu cukup dilakukan 1 minggu sekali aja deh. Ini fakta atau mitos, dokter? mitos. Mitos. Kenapa mitos? Karena sebenarnya kalau menurut anjuran WHO, menurut anjuran American College of Sports Medicine, kita harus melakukan olahraga sebanyak 150 menit dalam 1 minggu. 150 menit Itu seminggu. Tapi Satu minggu. Hajar satu kali. dicicil, layaknya Oh, tabungan dicicil. ya, ini juga harus Dicicil. dicicil. Karena kalau langsung dilakukan selama 150 menit akan timbul keluhan, kelelahan, cedera, ya kan besok nggak bisa kerja. Iya, betul. Udah WFH pakai komplain lagi kan, maaf Pak, saya nggak bisa kerja hari ini karena Iya. Sama. Jadi yang dicicil bukan hanya KPR rumah, mobil, Mobil, gitu, olahraga olahraga juga. juga Tapi dicicil. olahraganya dicicil. Harus Cicilnya gimana? Ya, gimana, Dak? 3 sampai 5 kali seminggu, masing-masing sesi 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 60 menit. Nggak usah berat. Olahraga yang dianjurkan apa, Dok? Kardio atau yang harus angkat-angkat beban? Nggak atau- harus angkat-angkat. Jadi kalau yang 150 menit seminggu ini adalah khusus olahraga kardio. Contohnya tadi yang dicontohin Ya, sama minimal kardio ya. band. Nah, Oke. Oke, Coach, apa lagi nih, Coach? Aku Oke. belum keringetan nih, Oke. Cela. Nah, ini ada tantangan karena dia bilang keringetan, kita naikin level. Ya, silakan, Dokter Arlin. Oke. Kecil, kecil, Oke, kecil, ya. kecil. Tantangannya. Oke, ini kita ada 2 option, ada 2 pilihan. Jadi kalau kita ada level biasa atau pemula atau yang lanjutan. Nah, kita coba gunakan. Nah, untuk buat teman atau yang di rumah nggak ada matas atau punya masalah lutut, Ya. ini kita bisa kasih alas ya. Ganjelan. Lututnya kita Ganjelan ya, istilahnya. alas. Nah, oke. Ini kita pakai yang paling mudah dulu. Oke. Oh. Ya. Ini sekalian ngepel, sekalian olahraga ya. Jadi rumah bersih, badan sehat. Oke. Oh. Jadi, oke ya. Ikuti ya. Jangan jauh-jauh dulu. Oh. Kanan, maju. Kanan, maju. Balik. Iya. Kiri, maju. Balik. Oh, Lagi, terus. Ya. Terus. Ya, 1 hari. Terus biar bersih rumahnya. Ya, terus lagi Agak maju. gemeter ya. Oke. Kayaknya udah expert ya. Ah. Kayaknya bisa Iya. 100 kali nih. Oke, nah ini oke. Untuk contoh yang pertama, nah sekarang kita coba full ya. Buat yang di rumah, kalau ini terlalu ringan, kita bisa naikkan Terlalu levelnya. ringan, saudara-saudara. Oke, kita full. Gimana? Ayo, ayo. Jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Oke, yuk maju. Nah, Oh, oke, kayak- maju. Ini Ih, perutnya. mantap. Wih, keren. Yang bersih ya, Bu. Coach, berarti ini gabungan antara push up sama plank ya? Plank, strength, kita perut bukan push up. Kita jadi posisi plank dengan target kita perut, core ya, bahu, ya semua dari hip juga kena. Nah, mungkin dokter bisa jelasin bagian-bagiannya. Betul. Nah, jadi ini sebenarnya kita bilangnya salah satu gerakan yang mencakup seluruh bagian otot ya, dari upper body, lower body sama core. Jadi Ya, bagian oke. tubuh bagian atas, bagian bawah, dan juga batang tubuh. Ya. Jadi gerakan tadi kan, nah yang dilakukan dengan sangat baik ini adalah melatih gerakan lengan atau otot-otot lengan. Iya. Nah, tapi sementara karena dilakukan dengan posisi push up, Ya. jadi juga menjaga kekuatan otot batang tubuh, pinggang, perut, Oh, ya, benar. Iya. punggung. Iya, berat loh sebenarnya. Udah mulai keringetan? Nah, Udah bersih, Bu. Udah bersih. Nanti saya pesan ya untuk di rumah, Bu. Jangan lupa pesan order. Ya. Oke, nah ini Oke. tips deh dari Coach Weni dan dari Dr. Sofia nih buat kita supaya tetap fit meskipun kita sekarang lagi ada Omikron ya Omikron. kan, di rumah aja nggak apa-apa Ya. gitu ya. Masih bisa olahraga. Silakan Di dari rumah. Coach Weni Ya. dulu. Oke, jadi seberapapun waktu yang kita miliki, Ya. seberapapun tenaga yang kita punya,
kita sempatkan sedikit berusaha untuk tetap bergerak. Betul. Artinya Setuju. kita udah nggak bisa keluar kemana-mana dengan waktu di rumah pun dimanapun kita bisa gunakan latihan. Yang penting badan kita bergerak. Insya Allah dengan kita bergerak badan kita akan tetap fit, sehat dan bugar itu aja. Bergerak yes, ya. Amin. Dokter Sofi. Sama sebenarnya ya, tapi intinya begini nih. Kalau misalkan kita sekarang lagi menghadapi Omikron, Ya. yang paling penting dijaga adalah imunitas tubuh Yes. kita. Nah, jadi salah satu cara menjaga imunitas tubuh adalah tentunya dengan berolahraga Setuju dan banget. bergerak. Kalau sekarang sudah WFH lagi, jangan jadikan itu alasan untuk tidak bergerak di rumah. Sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Coach Benny untuk tetap bisa bergerak dan berolahraga di rumah dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi jangan jadi alasan. Betul. Segala macam. Oke, terima Sambil kasih. nempel ya, sambil nempel. Oke. Udah bersih. Lanjut. Kita lanjut dulu. Terima kasih banyak Terima Coach kasih. Ben dan juga terima kasih banyak Dokter Terima Sofi. kasih. Habis Nah. ini kita bakalan Ya. membahas yang lagi hits juga. Jadi Apa tuh? sebenarnya penyakit yang ada di dunia ini, di Indonesia ini bukan cuma Omikron, saudara-saudara, tapi Benar. juga sekarang lagi ada musim hujan. Berarti ada DBD. apa? DBD, Iya, nyamuk-nyamuk dan DBD katanya sudah mirip banget dengan berdatangan. Omikron, sering disalah apa ya, gejalanya sangat Yes. mirip dan sering disalahartikan. Yes, betul sekali. Oke, kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup sehat. Ngepel lagi, ngepel lagi, ngepel Oke, lagi. ya. Saya nyapu ya. Saya nyapu.